Teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Saya di sini akan berbagi sedikit pengalaman tentang kuliah lanjut di luar negeri. Kenapa saya memberi judul kuliah lanjut? Pertama, dari pendapat saya pribadi bahwa kuliah strata 1 itu menurut saya itu lebih baik diambil atau dilakukan di Indonesia. Pertama, bahwa masa awal kuliah itu merupakan masa perubahan yang sangat drastis. Jadi umumnya kita berasal dari SMA, saat di SMA umumnya kita tinggal bareng dengan orang tua kita, beliau monitor kita setiap hari, kemudian kita melanjutkan kuliah ke strata 1, umumnya kita pindah ke kota lain, terus kita kos, ataupun kita sewa rumah bareng-bareng dengan teman. Di situ kita harus mengatur, memanage diri sendiri. Dan itu merupakan perubahan yang sangat drastis. Ya. Masa kuliah strata 1 itu juga merupakan masa-masa pengembangan lanjut dari karakter kita. Di situ juga kita umumnya mengelaborasi diri kita, terus bagaimana kita memperkuat wawasan kebangsaan maupun wawasan keindonesiaan kita. Dari sini makanya secara pribadi saya lebih menyukai untuk menyarankan kuliah S1 di Indonesia. Sehingga setelah lulus dari kuliah S1 itu kita mempunyai pondasi yang kuat, yang kokoh, terutama tentang wawasan kebangsaan kita, terus bagaimana cara kita mencintai negara kita. Nah, nanti ketika kita ingin melanjutkan kuliah ke strata S2 ataupun strata 3 atau PhD, di sini saya menyarankan untuk saat ini itu kuliah di luar negeri. Nah, kenapa kita sebaiknya kuliah lanjut di luar negeri? Pertama, kalau kita lihat dari ilmunya itu sendiri, terutama itu ilmu eksakta ya. Ilmu eksakta di mana-mana itu sama ya. Anda mengambil ilmu matematika atau jurusan teknik mesin, jurusan teknik elektro, baik di Bandung atau di Surabaya, di Ujung Pandang, dibandingkan dengan Anda ambil di misalnya di Aachen, di MIT, di California, di Texas A&M, itu semua sama. Ya, semua sama. Yang mungkin agak membedakan fasilitas-fasilitas akademik. Ya, kita akui bahwa fasilitas akademik luar negeri sampai saat ini sedikit lebih baik dibanding dengan yang di Indonesia. Tapi kalau kita perhatikan, tren dari fasilitas akademik di Indonesia itu juga terus membaik. Dan saya yakin pada suatu waktu nanti bahwa fasilitas akademik antara yang di Indonesia dengan yang di luar negeri itu akan sama. Nah, kenapa saya menyarankan saat ini ya untuk belajar kuliah lanjut di luar negeri? Itu adalah karena hal-hal yang tidak berhubungan secara langsung dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Nah, ketika kita belajar atau kuliah lanjut di luar negeri, itu yang penting menurut saya adalah bagaimana kita mempelajari cara-cara mereka bekerja sama. Bagaimana kita mempelajari cara-cara mereka saling menghargai, cara berterima kasih, cara mereka berkompetisi dengan sehat. Itu yang kita perlu pelajari. Dan harus kita akui sampai saat ini kita masih kalah dengan mereka. Nah, jadi kalau Anda perhatikan raksasa mobil di Jerman misalnya Volkswagen, di Amerika di sini ada GM, ada Ford, ada Chrysler. Kenapa mereka bisa berkembang dengan pesat? Karena di dalamnya terdiri atas orang-orang cakap yang mampu bekerja sama. Ya.
Karena kalau ada orang cakap di bidang material, satunya cakap di bidang termodinamika, satunya lagi cakap di bidang misalnya emisi, tapi mereka tidak bisa bekerja sama, tidak akan terjadi itu suatu produk. Ya. Dan terutama bagi orang Muslim di Indonesia, karena Muslim di Indonesia itu mayoritas, sudah diajarkan dia Muslim bahwa sholat berjamaah itu lebih baik dibanding sholat sendirian. Kita harus mampu untuk menjabarkan ayat atau nilai dari sholat berjamaah ini ke hal-hal yang lebih teknis, ya, hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita harus mampu untuk bekerjasama secara lebih rapi, secara lebih baik untuk kemajuan umat manusia, terutama di Indonesia. Nah, di sini sekali lagi, kalau Anda belajar di luar negeri, nanti Anda akan bisa mempelajari ya nilai-nilai itu. Ya, tentunya orang di luar negeri pun tidak luput dari kekurangan. Tapi kekurangan itu biarlah menjadi milik mereka. Yang kita ambil adalah nilai-nilai yang baik, yang bisa kita terapkan awalnya untuk diri kita sendiri, lalu bisa kita sebarkan ke lingkungan sekitar kita. Nah, mengenai tips untuk kuliah di luar negeri, tentu kalau Anda lihat di internet ada banyak sekali tips, dan ini juga tentunya Anda bisa lihat juga di channel-channel atau web-web lainnya. Tips yang pertama tentunya Anda harus bisa menguasai bahasa dari negara yang dituju. Itu akan mempunyai nilai yang bagus. Jadi kalau Anda ingin kuliah di Jerman, ya sebisa mungkin Anda belajar bahasa Jerman. Kalau Anda ingin kuliah di Prancis, sebisa mungkin Anda belajar bahasa Prancis. Meskipun sekarang ini banyak universitas-universitas misalnya di Jerman, di Prancis itu yang menawarkan kuliah dalam bahasa Inggris. Tapi kalau Anda bisa mempelajari bahasa lokal di negara yang bersangkutan, itu Anda akan sangat terbantu. Ya. Kemudian yang kedua, Anda tidak perlu khawatir dengan kemampuan akademik Anda. Nah, ini berhubungan dengan kuliah lanjut ya. Jadi kalau Anda lulus S1 di Indonesia, misalnya itu dari ITB atau dari UI, dari ITS, UGM, dan seterusnya, dengan misalnya predikat memuaskan ya. Saya yakin kalau Anda melakukan effort yang sama saat kuliah lanjut di luar negeri, hasilnya akan lebih bagus. Karena apa? Karena fasilitas-fasilitas akademik luar negeri sampai saat ini sedikit lebih baik dibanding dengan fasilitas di Indonesia. Misalnya perpustakaannya yang lebih bagus, jaringan internetnya yang lebih handal. Terus juga ini, waktu dari profesor atau pengajar di luar negeri itu jauh lebih banyak dibanding waktu yang disediakan oleh dosen-dosen di Indonesia. Ya. Jadi kalau Anda misalnya nanti kuliah di luar negeri, Anda ingin diskusi dengan seorang dosen untuk pelajar tentu, Anda tinggal kirim email, bikin appointment, Anda bisa ngobrol mungkin 1-2 jam untuk membahas mata kuliah yang bersangkutan. Disinilah makanya saya yakin kalau Anda lulus S1 di Indonesia dengan misalnya memuaskan, ketika di sini normalnya Anda akan lulus dengan di atas status memuaskan. Bisa juga cum laude gitu ya. Oke. Kemudian kalau Anda menggantungkan diri dari beasiswa, maka tentunya Anda harus aktif untuk mencari sumber-sumber beasiswa. Dibandingkan ketika masa saya dulu saat mencari beasiswa ke luar negeri tahun 2000-an, sekarang ini beasiswa itu tersedia banyak ya. Bahkan dari dalam negeri itu pemerintah juga menyediakan beasiswa yang lumayan, yaitu sejak adanya amanat undang-undang bahwa 20% dari dana APBN itu adalah untuk pendidikan. Ya. Kemudian kalau Anda menggantungkan diri kuliah di luar negeri itu dari biaya sendiri dan dananya terbatas, maka pertimbangkan untuk mencari sekolah-sekolah di negara yang mempunyai biaya kuliah yang murah. Umumnya di negara-negara Eropa daratan, ya Jerman, Austria, dan seterusnya itu biaya kuliah yang murah, ya dibandingkan misalnya dengan Inggris, Australia, bahkan Amerika, ya
itu biayanya sangat mahal. Ya. Kemudian mencari perguruan tinggi dengan ranking yang tinggi itu oke-oke saja, sah-sah saja. Jadi Anda bisa misalnya target pengen kuliah di MIT, Anda pengen kuliah di Harvard, sah saja, bagus gitu. Tapi itu bukan faktor segalanya. Ya. Artinya apa? Kalau Anda setelah lulus ingin mencari kerja, faktor perguruan tinggi ini dipertimbangkan, tetapi sekali lagi bukan segalanya. Ya. Kebetulan saya juga di sini sebagai manajer, yang salah satu tugasnya adalah meng-hire orang. Nah, ketika saya meng-hire orang, saya screen kemampuan, latar belakang, dan seterusnya. Latar belakang perguruan tinggi itu adalah poin pertama saja. Nanti berikutnya yang lebih penting itu adalah bagaimana performa yang bersangkutan itu ketika kita melakukan wawancara. Kemudian ketika dia melakukan presentasi, ini yang jauh lebih penting. Jauh lebih penting ketika suatu perusahaan itu mempertimbangkan bahwa orang ini harus di-hire atau tidak. Kemudian kalau Anda ingin mencari kuliah lanjut untuk strata 3 atau PhD, nah, di sini Anda harus membangun komunikasi dengan profesor yang diinginkan. Ya, Anda bisa buka website, misalnya kalau Anda ingin kuliah di Jepang, ya Anda buka salah satu website universitas di sana. Anda ingin kuliah misalnya di Texas, Anda buka salah satu universitas di Texas, Anda bangun komunikasi sampai profesor itu yakin dengan Anda, terus memberikan surat referensi bahwa beliau bersedia untuk membimbing Anda. Nah, di sini saya juga diminta mengajar di salah satu universitas di Texas. Kalau kebetulan Anda ingin mencari profesor dalam bidang teknik mesin, bidang konversi energi, Anda bisa kontak saya. Ya, Anda bisa lihat alamat email saya di salah satu channel mata kuliah. Saya bisa membantu Anda untuk mencari profesor yang mampu atau yang bersedia untuk membimbing Anda. Saya pun juga bisa menjadi co-profesornya. Demikian uraian singkat tentang kuliah lanjut di luar negeri. Semoga bisa memberi sedikit tambahan informasi buat teman-teman yang mempunyai rencana untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri. Terima kasih.